Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Etsa Purbarani, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Universitas Negeri Jakarta, serta hadirin sekalian yang menyaksikan pidato saya pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu pada virtual pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang lebih terang penuh ilmu pengetahuan. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapat syafaat beliau di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fania Nabila, berusia 19 tahun. Saya berasal dari DKI Jakarta. Saya adalah mahasiswi program studi pendidikan khusus Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya sebagai Duta Bahasa Indonesia Universitas Negeri Jakarta tahun 2025 menyampaikan pidato bertema penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Hadirin yang saya banggakan, sebagaimana kita ketahui bersama, bahasa adalah unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui bahasa, manusia dapat menyampaikan gagasan, perasaan, hingga pandangan terhadap suatu hal. Dalam konteks Indonesia, sebuah negara yang terbentuk dari keragaman suku, ras, budaya, agama, dan bahasa. Bahasa Indonesia memiliki fungsi vital sebagai bahasa pemersatu bangsa. Di tengah keberagaman bahasa daerah seperti Jawa, Batak, Sunda, Bugis, dan lainnya, bahasa Indonesia hadir untuk menyatukan seluruh elemen masyarakat dari berbagai penjuru tanah air. Namun, kita memasuki era digital, di mana teknologi telah mendominasi kehidupan manusia. Penggunaan gawai seperti telepon genggam, laptop sudah melekat di keseharian kita. Anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua, semuanya memanfaatkan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah dalam hal komunikasi yang kini banyak dilakukan melalui media sosial. Media sosial telah menjadi ruang interaksi yang tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Platform seperti TikTok, Instagram, Twitter, YouTube memudahkan masyarakat dalam berbagai latar belakang untuk saling terhubung. Faktanya, menurut data terbaru, lebih dari 191 juta penduduk Indonesia aktif menggunakan media sosial. Ini merupakan potensi besar untuk menyuarakan pemikiran dan ekspresi termasuk hal kebahasaan. Namun, realitanya menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia di media sosial tidak selalu mencerminkan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang digunakan cenderung informal, tidak baku, bahkan seringkali dipadukan dengan bahasa asing. Misalnya, kata aku berubah menjadi gue, kamu berubah menjadi elu, sudah ditulis UDH, atau memang diketik EMG. Tidak jarang pula kita menemukan campuran bahasa seperti kamu di mana, aku OTW ya, di mana OTW merupakan singkatan dari on the way. Selain itu, tren penggunaan bahasa alay dan bahasa gaul semakin marak, dan ini telah membentuk kebiasaan baru dalam cara berkomunikasi generasi muda. Fenomena ini apabila dibiarkan dapat berdampak serius bagi perkembangan dan pelestarian bahasa Indonesia. Pertama, generasi muda akan semakin asing dengan bahasa Indonesia yang baku. Mereka akan kesulitan ketika dituntut untuk menggunakan bahasa yang sesuai kaidah dalam konteks formal seperti penulisan karya ilmiah, surat resmi, atau presentasi akademik. Kedua, penggunaan bahasa tidak baku secara terus-menerus dapat menyebabkan turunnya rasa bangga terhadap bahasa nasional kita sendiri.
Ketiga, dalam jangka waktu panjang, kemurnian dan fungsi utama bahasa Indonesia sebagai simbol identitas nasional dapat tergeser oleh dominasi bahasa asing. Namun, kita tidak hanya fokus pada dampak negatifnya saja. Media sosial sejatinya bisa menjadi sarana untuk memperkuat eksistensi bahasa Indonesia apabila digunakan dengan bijak dan kreatif. Banyak konten kreator yang saat ini mulai sadar akan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dalam konten edukatif, hiburan, maupun diskusi digital. Pemerintah pun telah mengupayakan berbagai program melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, seperti literasi digital kebahasaan, penerbitan ejaan garing, hingga kampanye. Sebagai Duta Bahasa Indonesia, saya memiliki tanggung jawab untuk turut serta dalam menjaga dan mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar di media sosial. Untuk itu, saya menginisiasi program bernama #BahasaKeren yang terdiri dari beberapa kegiatan, antara lain 1. Kampanye Caption Baku Challenge di media sosial yang mengajak pengguna menulis caption sesuai kaidah bahasa Indonesia. 2. Kelas daring kebahasaan yang menjangkau siswa dan mahasiswa lintas daerah. 3. Konten edukatif berupa video pendek yang membahas ejaan kata baku hingga makna istilah baru. Dan 4. Kolaborasi dengan influencer dan komunitas literasi untuk menjadi role model berbahasa yang santun dan inspiratif. Saya percaya pendekatan yang menyenangkan dan relevan dengan dunia anak muda akan menjadi efektif menanamkan kecintaan terhadap bangsa Indonesia. Kita tidak sedang memusuhi perkembangan bahasa gaul atau bahasa asing. Namun, kita harus bijak menempatkan bahasa sesuai konteks dan fungsi. Jangan sampai demi melihat modern, kita melupakan akar kebanggaan kita. Hadirin yang saya hormati, mari kita bergandeng tangan untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia di era digital. Jadikan media sosial sebagai sarana pelestarian, bukan pelemahan bahasa bangsa. Peliharalah bahasa daerah sebagai warisan budaya, kuasailah bahasa asing sebagai jendela dunia, dan utamakan bahasa Indonesia sebagai identitas dan kebanggaan kita. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan satu slogan. Pelihara bahasa daerah, kuasai bahasa asing, utamakan bahasa Indonesia. Bangga berbahasa Indonesia karena bahasa Indonesia menjunjung bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.